loving by the king, sehingga saya memberikan tema Ruth was loved by the king. Itu Rut 3 ayat 1 sampai 18. Nah, waktu Naomi melihat Boas, Naomi melihat bahwa ini seorang pria yang punya karakter baik, sehingga timbullah ide dalam Naomi, dalam pikiran hati dan pikiran Naomi, untuk akhirnya Naomi itu menjodohkan menantunya Rut dengan Boas. Nah, kalau sebelum masuk Rut pasal yang ketiga, kita ngulang sebentar tentang Rut pasal 1 dan 2 ya. John Piper berkata, hamba Tuhan John Piper berkata, pemeliharaan Tuhan itu adalah kedaulatannya yang bertujuan. Boleh dipindahkan slide-nya, ikuti saya ya. Betul, pada dasarnya kitab Rut ini bukan kitab romans ya, bukan kitab romantis, romansa, tapi dalam Rut 3 ini kita akan belajar bersama-sama tentang bagaimana kisah cinta sejati antara Boas dan Rut. Tetapi sebelumnya secara keseluruhan kisah Rut ini bicara tentang pemeliharaan Tuhan. Bukankah kalau New South Wales terdampak banjir, kena banjir, banyak rumah tenggelam, dan kalau di antara rumah-rumah tenggelam, saya percaya rumah anak Tuhan tidak tenggelam. Nah, itu yang namanya pemeliharaan Tuhan. Tapi seandainya tetap harus mengalami tenggelam, saya percaya ada pertolongan Tuhan di balik itu semuanya dan ada rencana Tuhan. Seperti yang kita sudah pelajari dalam Rut 1 dan Rut 2. Nah, John Piper berkata pemeliharaan Tuhan adalah kedaulatannya yang bertujuan. Maksudnya pemeliharaan Tuhan membawa rencananya, pemeliharaan Tuhan membawa rencananya menjadi tindakan dan membimbing segala sesuatunya menuju tujuan akhir dan menuntunnya sampai pada penyempurnaan akhir. Dan pemeliharaan Tuhan adalah kedaulatan yang bertujuan, artinya bagi anak-anak Tuhan tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Tuhan mengetahui ketakutan Anda, Tuhan mengetahui kekhawatiran Anda, Tuhan mengetahui peristiwa hidup Anda, bahkan detail masa depan Anda pun Tuhan tahu. Sehingga segala sesuatu yang terjadi terjadi di bawah tujuan kedaulatan Tuhan itu termasuk setiap keputusan Anda dan saya yang kita buat. Nah, definisi lain tentang pemeliharaan Tuhan adalah tangan tersembunyi Allah yang mengarahkan semua keputusan kita menuju tujuan akhir Tuhan bagi hidup kita. Kita mungkin tidak melihat tangan Tuhan tersebut, tapi tangan Tuhan itu selalu mengarahkan di balik layar. Dia mengarahkan cerita hidup kita, kisah hidup kita kepada penyempurnaan akhir yang akan menghasilkan kebaikan. Yang akan menghasilkan kebaikan dan membawa kemuliaan bagi namanya. Jadi lagi sekali, kisah Rut adalah kisah hidup dari pemeliharaan Tuhan. Nah, kalau kita lihat Rut 1, ini saya rada ngebut ya. Rut 1 dimulai dengan masa kelaparan terjadi di Bethlehem, sehingga Elimelech dan keluarganya pindah ke Moab yang merupakan daerah terlarang, ya toh. Karena Israel memiliki sejarah buruk dengan Moab. Setelah sampai di Moab, mereka sempat menikmati keindahan, kenyamanan, semua berjalan sesuai dengan keinginan Elimelech dan Naomi sekeluarga. Namun tidak berapa lama tanpa penjelasan detail, tiba-tiba Elimelech meninggal. Nah, anak mereka Mahlon dan Kilion menikah dengan wanita-wanita Moab yang bernama Orpa dan Ruth. Dan mereka tinggal kira-kira 10 tahun lalu matilah Mahlon dan Kilion juga meninggal. Sehingga Naomi tinggal sendirian di negeri asing dengan 2 menantu perempuannya tanpa memiliki anak. Kemudian Naomi mendengar bahwa Tuhan memberkati umatnya, ada makanan dan roti di Bethlehem, sehingga Naomi memutuskan untuk kembali ke Bethlehem. Naomi membujuk menantunya, kamu tinggal aja deh di Moab, jangan ikut aku ke Bethlehem demi kebaikan kamu. Dan Orpa, menantu yang pertama, setuju, dan Orpa akhirnya tinggal di Moab, dan kita tidak mendengar cerita
lanjutnya dari Orpa. Sebaliknya Rut menantu yang satunya dia memeluk Naomi dan berkata, kemana engkau pergi? Ke situ jugalah aku pergi. Di mana engkau bermalam? Di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati? Aku pun mati di sana dan di sanalah aku dikuburkan. Akhirnya singkat cerita Naomi bersama Rut kembali ke Bethlehem. Tapi Naomi dalam keadaan sangat-sangat pahit. Sehingga dia berkata dia telah kehilangan segalanya di Moab. Dia kembali ke Bethlehem dengan tangan yang kosong. Sementara Rut itu ada bersama Naomi loh. Ya. Tapi akhir dari Rut 1 kita melihat harapan. Karena mereka tiba di Bethlehem pada permulaan musim panen jelai. Naomi tidak tahu bahwa Tuhan sedang menyatukan cerita hidup mereka menjadi sebuah cerita yang indah dan mengubah kepahitan Naomi menjadi berkat melalui panen jelai. Dan dalam Rut 2 sekarang. Nah, saya ngebut lagi nih. Dalam Rut 2 dalam kisah ini sangat jelas bahwa Allah berdaulat atas setiap detail kehidupan Naomi, Rut dan Boaz tidak tahu apa yang Tuhan sedang rencanakan. Namun Tuhan merangkai cerita hidup mereka masing-masing dan menulisnya menjadi sebuah kisah yang sangat indah. Jadi tidak ada keburukan, tidak ada rencana yang jahat dalam kisah ini. Yang ada adalah kejadian demi kejadian terjadi dan Tuhan berdaulat. Namun Tuhan tetap tampak diam. Nah, dalam Rut 2 diceritakan Rut pergi ke ladang memungut jelai untuk memberi makan, untuk makan Rut dan Naomi. Nah, kebetulan Rut itu mengambil jelainya di ladangnya Boaz, kan gitu ya. Kebetulan itu bahasa manusia, bahasanya Tuhan itu adalah kedaulatannya. Amin. Haleluya. Nah, kemudian apalagi saat Rut sedang bekerja lagi memanen jelai, tiba-tiba Boaz datang, pemilik ladang itu datang, dan kemudian Rut itu bisa menarik perhatiannya Boaz, ya, dan akhirnya padahal pekerja wanita Boaz tuh banyak banget loh, kok dia bisa tertarik sama yang namanya Rut, ya. Jadi akhirnya Boaz mengajak Rut makan, dan Rut itu diajak makan dengan sepuasnya, bahkan pulang masih dikasih jelai, ya, dan dikasih jelai. Bahkan Boaz bilang sama pegawainya, jangan ganggu dia, jangan goda dia, bahkan berikan sengaja sisakan jelai supaya Rut pungut. Dan akhirnya singkat cerita Rut pulang hari itu ke rumahnya bertemu dengan Naomi. Dia membawa jelai sebesar 13 kilo, kira-kira 13 kilo. Dan singkat cerita semua yang Rut lakukan setiap hari dengan membawa pulang banyak makanan itu menyelesaikan masalah kebutuhan makanan mereka. Naomi dan Rut, betul, mereka butuh makan dan kebutuhan itu terselesaikan. Namun ada masalah lain, yaitu masalah keamanan dan keluarga. Dengan kata mereka membutuhkan seorang yang melindungi dan melanjutkan garis keturunan. Nah, Naomi itu sudah nunggu. Dia pikir Naomi bilang, Rut, kamu jangan kemana-mana. Kamu tetap ambil jelai di ladangnya Boaz. Karena tadi Naomi akhirnya punya rencana bahwa Naomi itu kaget juga waktu dia tahu bahwa yang punya ladang di mana Rut bekerja memungut jelai itu adalah Boaz. Karena Naomi kenal siapa Boaz. Boaz itu adalah salah satu kerabat dari Naomi. Sehingga akhirnya Naomi bilang, kamu jangan kemana-mana Rut. Kamu tetap di ladangnya Boaz saja. Dengan sebuah harapan. Nantinya selama berbulan-bulan akhirnya bisa timbul yang namanya dari nggak suka ada timbul sebuah perasaan cinta. Itu sebabnya Rut pasal 3 kita boleh katakan ini sebuah kitab romansa, kan gitu. Kenapa agak susah bagi saya, nanti kita lihat, ikuti saja ceritanya. Nah, Naomi nunggu, ini sudah musim panen jelai sudah mau selesai, dengan kata sekitar 3 bulan Rut bekerja di ladangnya Boaz. Ini kok nggak ada chemistry-nya ya, kok tidak terjadi apa-apa. Sehingga dalam Rut pasal 3 Naomi mulai bertindak. Wah, dalam Rut pasal 3 ini Naomi membuat kisah ini menjadi kisah yang hot kan gitu. Menjadi kisah yang romantis kan gitu. Ini semua idenya Naomi. Nah, kita lihat Rut pasal 3 ayat 1 sampai 5. Kalau Anda bisa bekerja dengan saya, Anda nanti sampai rumah catat
sampai rumah Anda baca sendiri ya, kisah Rut 3 ini. Supaya cepat saya langsung kepada penjelasan one by one. Nah, di sini Naomi sangat berbeda dengan yang kita temui pasal 1 dan 2. Kenapa? Waktu di pasal 1 dan 2, Naomi itu pasif banget. Dia telah kehilangan harapan. Dia pikir Tuhan telah menentang Naomi. Tetapi apa yang terjadi beberapa bulan terakhir mulai mengubah pikiran Naomi. Kejadiannya aneh, contoh kejadian aneh. Tiba-tiba kebetulan Rut memungut jelai di ladang Boas. Dan Rut menerima kebaikan dan perhatian dan perlindungan dari Boas. Naomi mulai melihat tangan Tuhan yang tersembunyi bekerja di balik layar. Dan ini mengubah Naomi yang pasif menjadi Naomi yang aktif. Naomi yang putus asa menjadi Naomi yang penuh harapan. Dan dia tunggu kok nggak ada apa-apa ini, tidak terjadi apa-apa, tidak ada perkembangan apapun hubungan antara Boas dan Rut. Sehingga yang tadi saya katakan, maka Naomi punya ide. Jadi Naomi mendatangi Rut dan berkata, Rut 3:1, anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia? Terjemahan bebasnya ini gini loh, Rut, saya perlu, ini mertua loh ngomong sama menantunya loh. Saya bilang kalau mau dibilang sebetulnya ini bekas menantu dan bekas mertua. Kenapa? Karena suaminya Rut, anaknya Naomi, sudah meninggal. Tapi inilah yang luar biasa ya. Bagaimana Rut tetap menghargai, mengasihi Naomi benar-benar seperti mertuanya. Dan sebaliknya di bab 3 ini, di Rut pasal 3 ini, Naomi pun mulai melihat, dia mulai memperhatikan kesejahteraan Rut di sini. Mata hati Naomi terbuka, pikirannya terbuka, dia mulai punya harapan. Sehingga terjemahan bebasnya saya mau bilang gini, Rut, saya perlu mencarikan kamu seorang suami. Kamu perlu menikah. Saya pikir Boas adalah orang yang tepat untukmu. Dia adalah kerabat kita. Nah, Naomi telah memperhatikan Boas selama beberapa bulan. Dari sejak dia tahu Rut bekerja di ladang Boas. Dan dia tahu bahwa Boas memperhatikan, melindungi Rut. Maka Naomi mulai memperhatikan. Karena dia punya sebuah cita-cita, mempunyai sebuah mimpi, mempunyai sebuah keinginan untuk menjodohkan Rut dengan Boas. Sehingga dia mulai memperhatikan Boas selama bulan-bulan terakhir ini. Selama 3 bulan itu masa panen jelai. Sehingga Naomi bisa tahu bahwa malam ini Boas akan tidur di tempat pengirikan. Sehingga dia kasih tahu kepada Rut. Rut 3 ayat 3. Naomi memberitahu Rut mengenai rencananya. Nah, dia sekarang ngomong rencananya kepada menantunya, mandilah dan beruraplah. Pakailah pakaian bagusmu dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang. Orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Nah, apa yang terjadi di sini? Dalam budaya saat itu, orang berpakaian yang berbeda kalau dia adalah seorang janda. Apalagi janda dan sedang dalam masa berkabung. Sehingga bahasa yang kalau kita mau terjemahkan kalimat Naomi itu berkata begini loh. Rut, aku ingin kamu menanggalkan pakaian jandamu, pakaian dukamu, dan mengenakan gaun yang bagus yang menyatakan kepada Boas bahwa kamu sudah siap untuk menikah. Nah, inilah yang Naomi perintahkan untuk Rut lakukan. Ini tindakan yang canggung sekali, saudara. Coba atau mertua menyuruh menantunya perempuan mendatangi Boas kan gitu, mengganti bajunya dengan pakaian, meninggalkan jubah pakaian dukanya dan mengenakan gaun yang bagus untuk supaya Boas tuh tahu kalau Rut siap untuk menikah. Ini memang canggung banget ya. Maka saya bilang ini bagi saya susah banget, tapi saya belajar dan mengerti dan saya sampaikan pagi hari ini. Nah, Naomi mengerti sehingga Naomi bilang tunggu sampai Boas itu makan dan minum. Setelah makan dan minum, Boas akan tidur. Nah, perhatikan Boas itu nanti tidurnya di mana. Jadi Rut harus menunggu sampai Boas selesai makan, sampai Boas sudah hatinya senang, dan sampai Boas mulai pergi ke tempat pembaringan. Sehingga Rut 3 ayat 4
Naomi berkata lagi, jika Boas membaringkan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Kemudian datanglah dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya dan berbaringlah di sana. Maka ia, Boas, akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Nah, ini aneh banget memang ya. Ini hal yang membuat kita semua merasa aneh, dan lumayan memalukan. Nah, tapi saya bicara dulu kepada wanita single. Nanti jangan ditiru melek-melek kisah Rut ini ya. Dan Anda nih para wanita single mencoba mendatangi seorang pria yang Anda sukai, kemudian Anda menyodor-nyodorkan diri, terus Anda bilang, tante bukannya Rut juga begitu, malah diajarin lagi sama Naomi. Jangan saudara, ini kisah ini berlaku untuk Rut dan Boas saudara. Ya, dan di dalam Alkitab saya rasa cuma cerita Rut ini, Rut khususnya Rut pasal 3. Makanya jangan ditiru. Kadang-kadang saya nggak ngajarin pun Anda sudah melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Hai wanita Allah, engkau adalah wanita Allah. Engkau wanita Allah yang dikatakan engkau adalah istri yang cakap di kemudian hari. Betul? Engkau adalah wanita yang berharga. Oke, jadi tolong jangan membuat keputusan yang keliru. Kalau enggak jelas bisa diskus sama saya secara perorangan. Saya suka bilang kalau bagi para wanita single, saya terbuka menjadi mama bagi Anda. Bahkan kalau mama rohani itu lebih netral dari mama kandung. Saya terbuka untuk anak-anak wanita saya, untuk Anda diskus apapun silakan terbuka. Dan saya tidak akan marahin Anda, tapi saya akan menasihatkan Anda berdasarkan firman Tuhan. Apapun masalah Anda, jangan malu. Dan jangan pikir nanti saya masukkan dalam khotbah. Saya sudah bertobat untuk hal itu. Karena tidak seharusnya membawa semua cerita dalam khotbah. Walaupun saya tidak menyebut namanya. Oke? Jadi menyingkapkan selimut dari disuruh Rut datang malam-malam ya. Ke tempat Boas tidur. Pastikan Boas tidur di mana. Kemudian pelan-pelan datang dan singkapkan selimut di kakinya. Dan tidur di sebelahnya Boas. Ini sesuatu yang aneh banget. Sesuatu yang memalukan menurut saya. Dan kondisi saat dan apalagi dikatakan Rut itu minta Boas menikahi dia. Nah, aduh, kondisi zaman sekarang aja, keadaan zaman sekarang aja, jikalau ini udah pacaran nih. Kalau saya tanya anak-anak yang sudah pacaran lama, saya tanya kapan kamu menikah nih kepada yang wanita, dan yang wanita akan bilang, tante tanya sama dia dong. Oh ya betul juga ya, saya harus bertanya itu kepada sang pria, bukannya yang wanita yang menyodor-nyodorkan diri untuk meminta segera dinikahi. Yang benar adalah inisiatif dari seorang Boas kan gitu. Nah, kembali kepada cerita Rut. Nah, zaman sekarang aja ini ekstrim kan, kalau Rut minta dinikahi oleh Boas. Nah, apalagi zaman itu ya, budaya saat itu. Nah, lanjut Rut 3 ayat 5. Nah, ini yang luar biasa. Ini yang luar biasa. Saya diam, saya kagum, dan saya kagum. Rut 3 ayat 5. Rut berkata kepada Naomi, segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. Mantap. Betapa radikalnya komitmen dan kepercayaan Rut terhadap Naomi. Sekarang tadi saya ulah ngomong ya, Naomi itu sekarang Naomi di fase 3 itu Naomi yang berbeda banget deh ya. Aktif banget gitu ya, bahkan promotor dari segala idenya. Ide Rut fase 3 ini benar-benar ide Naomi banyak tercurah di situ ya. Wow, dan bukan hanya itu, sesungguhnya Naomi itu mulai merencanakan masa depannya Rut. Semua dia rencanakan demi Rut. Dengan kata Naomi tidak lagi hidup di dunianya sendiri. Tapi Naomi telah berubah dan dia mulai melihat Rut dan memperhatikan kesejahteraan Rut. Apa yang terjadi pada Naomi yang mengubahnya? Harapan. Katakan sama-sama, harapan. Haleluya. Jangan pernah, Anda boleh mengalami masalah apapun, tapi jangan pernah lupa masih tetap
ada harapan. Amin. Masih ada harapan. Nah, Naomi mulai memiliki harapan karena dia melihat pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya. Dia mulai melihat bahwa Tuhan yang berdaulat atas alam semesta tidak meninggalkan Naomi, dan itu menimbulkan harapan, dan harapan itu membantu mimpi Naomi. Naomi mulai bermimpi tentang masa depan Ruth, bahkan dia bermimpi tentang dia mengurusin cucu-cucunya, kan begitu. Haleluya. Nah, ini loh yang kita perlu pahami tentang kedaulatan Tuhan. Percaya pada kedaulatan Tuhan tidak mengarah pada keadaan yang pasif. Percaya pada kedaulatan Tuhan memberi harapan dan keyakinan untuk merencanakan masa depan. Berapa orang mungkin berkata, jika kita melakukan ini itu, kita punya ide ini itu, bukankah itu berarti mencoba membantu Tuhan dengan rencana kita? Apakah salah? Apakah Naomi salah dalam mencoba membantu Tuhan? Saya jawab ya, Naomi tidak berusaha membantu Tuhan. Naomi bertindak karena telah melihat tangan Tuhan bekerja dalam hidupnya. Ini adalah pekerjaan Tuhan dalam hidup Naomi yang memungkinkan Naomi membuat rencana. Ada sebuah kalimat yang suka saya katakan dan saya hidupi, tapi saya perlu luruskan hari ini. Ada kalimat yang berkata begini, lakukan yang terbaik dan biarkan Tuhan yang melakukan sisanya. Betul? Nah, kalimat tersebut kedengarannya benar, tetapi kebenarannya cuma separuh. Karena ini memberikan gambaran bahwa ada bagian Anda dan saya, ada bagian Tuhan. Selama kita melakukan bagian kita, maka Tuhan akan mengurus sisanya. Dengan kata ini menciptakan pemisahan bagian Anda, bagian saya, dan bagian Tuhan. Menciptakan pemisahan yang seharusnya tidak ada. Alkitab firman Tuhan memberitahu bahwa tidak ada bagian dari hidup Anda dan saya di mana Tuhan tidak terlibat. Tuhan bekerja untuk memungkinkan kita melakukan yang terbaik sejak awal. Dengan mengakui Tuhan selalu bekerja, kita dapat merencanakan dengan tepat. Orang membuat rencana, Anda dan saya membuat rencana bukan berarti tidak mengandalkan Tuhan. Karena rencana Tuhan dapat dinyatakan melalui rencana yang kita buat dengan hikmat Tuhan. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Membuat jalan kita lurus itulah pemeliharaan Tuhan. Namun sebelum itu kita diminta untuk mempercayai Tuhan. Tidak bersandar pada pemahaman kita sendiri dan mengakui Tuhan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan kita. Kita perlu mengetahui apa yang Allah tulis dalam firman-Nya. Nah, itu sebabnya pentingnya Anda dan saya baca firman. Karena Anda dan saya perlu mengetahui apa yang Allah tulis dalam firman, dalam Alkitab. Dan mempercayainya. Kita tidak tahu apa yang terjadi di masa depan tuh, tetapi kita menggunakan kebenaran firman yang kita ketahui untuk membuat rencana terbaik yang kita bisa lakukan dan percaya bahwa pemeliharaan Tuhan selalu menuntun setiap langkah hidup kita. Haleluya. Pemeliharaan Tuhan bukanlah Alkitab, tapi pemeliharaan Tuhan itu perjalanan hidup Anda dan saya. Waktu kita berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, pemeliharaan Tuhan nyata. Bahkan sampai waktu kita buat keputusan yang salah sekalipun, tetap kita mengalami pemeliharaan Tuhan. Kita sudah belajar kitab 1 dan 2. Nah,
kita mempercayai Tuhan dan firman-Nya untuk menjadi tuntunan dan pemeliharaan Tuhan mengarahkan saat kita melakukan. Firman itu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Lagi sekali, kita mempercayai Tuhan dan firman-Nya untuk menjadi tuntunan dan pemeliharaan Tuhan mengarahkan saat kita melakukannya. Nah, Rut 3 ayat 6 sampai 13. Intinya gini, saya kasih Anda PR malam ini ya. Selain baca daily Bible reading, tambah satu pasal yaitu Rut 3, betul? Nah, Rut 3 ayat 6 sampai 13 ini bercerita tentang bagaimana setelah Boas dalam suasana hati yang baik, dia selesai makan minum dan betul Boas berjalan menuju tempat tidur. Dan Rut itu memperhatikan Boas dengan seksama, dia perhatikan Boas itu tidurnya di mana, dia perhatikan sungguh-sungguh. Karena Rut harus tahu ya, harus memastikan bahwa Boas tidur di mana dan sudah tidur, karena jangan sampai Rut salah membuka selimut dari kaki pria lain kan gitu ya. Ya setelah dia pastikan Boas tidur, nah ini memang sangat menggoda. Tadi saya ulang ya, ini sebuah perintah yang aneh, tapi luar biasanya Rut sangat taat dan Rut lakukan. Dan lagi sekali saya ingatkan para wanita single, termasuk para wanita yang sudah menikah ya. Karena zaman sekarang ini ada namanya apa? Pelakor, pengganggu laki orang ya, pelakor. Aduh, itu istri-istri saudara pelakor itu. Bingung geleng-geleng.com saya. Sehingga suatu hari ini joke ini guru. Suami saya tuh mulai di-add sama teman-teman SMA-nya. Teman-teman SMA-nya suami saya tuh semua wanita. Kok bisa Bu? Lah karena suami saya tuh sekolah di asisten apoteker, SAA. Siapa yang zamannya tahu SAA? Nah itu Pak Thomas. Itu pada umumnya SAA itu semua muridnya adalah wanita. Dan jarang memang pria masuk di SAA. Nah suami saya itu masuk di SAA. Jadi waktu dia cerita, Mam aku di-add sama teman-temanku SAA. Wah, menurut pandangan mereka, pandangannya sendiri. Nah kalau Boas mau memanfaatkan Rut, saat itu tidak ada yang salah. Rut orang Moab. Ya, orang yang boleh dikatakan orang budak rendahan. Boas punya hak untuk memanfaatkan Rut. Maksudnya gini, Boas boleh memanfaatkan Rut karena status Rut bangsa Moab. Boas bisa mengambil keuntungan dari wanita Moab ini. Apalagi Rut loh yang menggoda Boas di tengah malam kan gitu. Tetapi perhatikan para pria, Boas tidak seperti kebanyakan pria. Boas adalah orang yang layak, orang yang berkarakter. Rut 3 ayat 10. Boas berkata, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasihmu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu, karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Rut telah menunjukkan kebaikan yang besar terhadap Naomi dengan tetap komitmen radikal kepada Naomi dengan harga yang Rut harus bayar. Tetapi kebaikan yang baru saja Rut tunjukkan kepada Boas ini jauh lebih besar. Rut bisa saja mengejar pria lain yang lebih muda dari Boas, yang lebih kaya, muda dan kaya, tetapi Rut datang kepada Boas untuk minta dinikahi. Sehingga Rut 3 ayat 11, oleh sebab itu kata Boas, anakku janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan baik-baik. Dengan kata lain, Boas menerima lamaran pernikahan dan Boas akan melakukan apa yang Rut minta. Boas akan menikah dengan Rut karena semua orang di Bethlehem tahu bahwa Rut adalah wanita yang layak. Rut adalah wanita yang berkarakter. Bukankah ini hal yang luar biasa? Bukannya Boas mengambil keuntungan dari Rut, malah Boas mengungkapkan kehangatan, kelembutan kepada Rut.
Boas tidak punya niat mengambil keuntungan sedikit pun dari Rut. Boas juga menyebut Rut sebagai wanita yang layak, wanita yang berkarakter. Ungkapan ini sama yang digunakan oleh penulis dalam menggambarkan Boas di Rut pasal 2. Rut pasal 2 dikatakan Boas itu adalah bahasa Ibrani adalah Gibor Hayil. Nah kalau Boas itu Gibor Hayil, maka Rut itu adalah Eset Hayil. Orang yang terpandang, orang yang layak, orang yang berkarakter. Jadi di sini kita temui bahwa ada Boas, pria yang berkarakter, dan ada Rut, wanita yang berkarakter. Haleluya, haleluya. Pesan saya bagi para wanita single, berdapatkan pria yang takut akan Tuhan. Tapi bagi yang sudah menikah, jangan menyesali kalau suami Anda kurang rohani. Itu kan pilihan semuanya ya, kita sudah terlanjur menikah. Jangan pernah menyesali. Tapi saya percaya kalau Anda bersikap benar-benar melakukan kebenaran firman Tuhan. Anda punya karakter seperti yang kita bahas sampai bab 3 ini. Tentang Rut, saya percaya. Istri yang takut akan Tuhan menguduskan suaminya yang belum kenal Tuhan. Amin. Menguduskan suami yang belum kenal Tuhan, dikuduskan oleh istri yang takut akan Tuhan. Oke, jadi yuk kita jangan pernah menoleh ke belakang, tapi kita maju ke depan. Masih ada harapan di dalam Tuhan, amin. Nah itu berarti waktu Boas berkata bahwa Rut ada wanita yang berkarakter, wanita yang layak. Ini berarti reputasi Rut berubah selama beberapa bulan terakhir. Kenapa? Pertama kali waktu Rut datang ke Bethlehem, ia dikenal, Rut dikenal sebagai orang Moab. Namun sekarang orang Bethlehem mengenal Rut adalah wanita yang layak karena begitu komitmennya Rut kepada Naomi. Sehingga semua orang Bethlehem kenal Rut, tahu Rut adalah wanita yang layak. Saudaraku, kita pikirkan hal ini. Rut itu punya banyak alasan loh untuk jadi pahit. Dengar para wanita, para istri. Rut punya banyak alasan untuk menjadi pahit. Dia kehilangan suaminya, betul, suaminya mati. Dia meninggalkan keluarga dan tanah kelahirannya Moab. Dia sekarang adalah orang asing yang tinggal di negeri asing, merawat mertuanya yang miskin, dan Rut punya banyak alasan untuk menjadi pahit. Tapi kenyataannya Rut tidak pahit. Bahkan Rut adalah wanita yang layak, wanita yang berkarakter. Orang-orang telah melihat pengabdian Rut kepada Naomi. Dan itu yang mengubah cara pandang orang-orang Bethlehem terhadap Rut. Haleluya. Tadi saya bilang Boas, kalimat ayat 10 dan 11 menyatakan bahwa Boas telah menerima lamaran Rut. Boas bersedia membayar biaya pernikahannya. Rut 3:12, baca. Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus. Tetapi walaupun demikian masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Ternyata saudara ada orang lain yang lebih layak menjadi penebus Rut selain Boas. Dan agar Boas dapat menikah dengan Rut, Boas perlu berbicara dengan orang yang wajib menebus Rut terlebih dahulu. Tetapi perhatikan, Boas tidak mengabaikan masalah ini. Boas memberitahu kepada Rut, besok aku akan selesaikan, betul? Nggak usah khawatir, besok pagi aku akan selesaikan. Aku akan ketemu orang yang wajib menebus kamu lebih dahulu, Rut. Aku akan selesaikan masalahnya. Kamu nggak usah khawatir. Rut akan memiliki penebus. Rut akan segera menikah dengan seseorang. Tetapi Rut tidak tahu dengan siapa dia akan menikah, betul? Karena ayat 12 Boas berkata ada orang lain yang lebih wajib menebus engkau daripada aku. Jadi Rut tahu dia pasti nikah, tapi Rut tidak tahu dengan Rut melamar Boas, tetapi mungkin Rut akan menikah dengan pria lain itu. Dan Boas memastikan bahwa Boas akan mengurus Rut dan Naomi. Ini menunjukkan di tengah situasi di mana sangat mudah terjadi hal-hal yang negatif, di mana sangat mudah Boas memanfaatkan Rut, di mana sangat mudah untuk Boas dan Rut melakukan hal-hal yang negatif. Tapi
di sini membuktikan bahwa Boas dan Rut adalah orang-orang yang berharga dan berkarakter. Haleluya. Saya berdoa, keluarga besar, keluarga rohani kami, anak-anak rohani kami yang sudah menikah, biarlah engkau didapati oleh Tuhan. Kita semuanya seperti Boas dan Rut, orang-orang yang punya karakter, orang-orang yang berharga. Bahkan Boas itu seorang pria yang benar-benar bertanggung jawab, cinta Tuhan, dan terbukti dari perbuatannya. Para istri-istri yang tepuk tangan. Supaya suami lo, istri-istri tidak tepuk tangan, encourage suami-suami itu, Pak, dengerin tuh Pak, gitu ya. Kalau saya boleh saran nih, pada waktu ulang tahun pernikahan Anda, kalau Anda ditanya, kan kita kadang-kadang suami lupa kan tanggal pernikahan Anda yang mengingatkan, hari ini kita ulang tahun pernikahan, gak apa-apa, ingetin aja. Suami sih kok malu-malu, ingetin suaminya kalau lupa. Nah, si suami nanya nih, kalau si suami nanya, kamu pengen hadiah apa mah? Hadiah anniversary kamu. Jawab. Saya saran ya, istri-istri dengar, jawab. Pak, aku minta hadiah khusus kali ini. Dan hadiah itu enggak mahal secara materi. Hadiah itu adalah berikan hidupmu sungguh-sungguh kepada Tuhan. Engkau akan lihat rumah tanggamu berubah. Generasi di bawah kamu pun berubah. Karena ada seorang suami yang bangkit menjadi imam dalam keluarga. Kok yang tepuk tangan cuma suamiku? Jadi bapak-bapak yang lain gak mau. Karena bapak-bapak akan bangkit menjadi imam dalam keluarga. Amin. Wow. Belum terlambat. Bilang sama suami-suami, belum terlambat. Keputusan hari ini mengubah Anda hari depan. Amin. Lagi haleluya. Saya berdoa. Tuhan bangkitkan Boas-Boas, kepala-kepala rumah tangga. Jadilah Boas. Haleluya. Berat ngomongnya, di sini ini berat. Karena itu yang kami alami ya. Termasuk yang muda juga yang masih jomblo. Jadilah Boas. Amin. Haleluya. Yuk sampai mana nih tadi? Ya, hebat. Kagum ya kepada Boas dan Rut, dan biarlah itu menjadi kekaguman Tuhan dan kekaguman kami sebagai orang tua rohani. Ini sudah 25 tahun loh. Banyak kali yang saya dengar adalah, Bu, saya ini sudah melayani bersama Bapak Ibu 25 tahun loh. Ya, puji Tuhan, terima kasih Anda setia bersama-sama kami melayani Tuhan. Kami sangat terima kasih. Tapi alangkah bahagianya kalau kami juga melihat keluarga-keluarga bertumbuh dalam kasih akan Tuhan. Aku simple kok bukti Anda mengasihi Tuhan. Udah, saya tidak jelaskan lagi. Anda bisa menjawab sendiri semuanya. Bukti Anda cinta Tuhan tuh kelihatan kok. Bisa dinikmati kok. Amin. Rut 3, 14-18. Nanti tanyakan sendiri kepada saya, nanti kita makan-makan yuk. Para bapak-bapak, ibu-ibu kan gitu. Nah kalau makan-makan saya suka tuh Bu, gitu sih bapak-bapak jawab. Aduh, jangan lupa bapak-bapak, kalau makan-makan sama saya dan Bapak Gembala, siapkan telinga Anda untuk Anda dinasihati, amin. Bahkan kalau perlu katanya Pak Gembala pakpok, begitu loh ya. Oke, Rut 3, 14-18. Sudah baca lagi ya. Memang Rut harus pagi-pagi pergi meninggalkan. Kalau enggak dia harus bangun dan dia meninggalkan tempat itu. Karena jangan sampai orang melihat dan orang berpikir yang negatif pada mereka, tidak melakukan apapun. Tapi sebelum Rut pergi, Boas memastikan bahwa Rut tidak pulang dengan tangan kosong. Sehingga Boas dikatakan ayat 17, 6 takar jelai diberikan kepada Rut, sebab kata Boas, engkau tidak boleh pulang kepada mertuamu dengan tangan hampa. Lihat betapa perhatiannya Boas. Nah sebaliknya begitu Rut sampai rumah, mungkin si Naomi mungkin semalaman juga nggak tidur ya. Nggak tidurnya Naomi tuh mikir gini, kira-kira Boas menerima lamaran Rut enggak ya? Kira-kira Boas mau menjadi pelindungnya Rut enggak ya? Naomi mulai berkhawatir, enggak tidur semalaman. Ini masuk akal, Naomi enggak tidur. Dia punya ide, dia punya rencana, dan dia enggak tidur karena mikir
bagaimana ya, bagaimana kekhawatiran menimpa dia. Nah, ayat 16b, Rut 3 16b. Begitu Rut sampai rumah, Naomi langsung dia nanya gini pertanyaannya, bagaimana anakku? Kan gitu ya. Ayat 16 lebih lengkap yang gini. Setelah perempuan itu, setelah Rut sampai kepada mertuanya, berkatalah mertuanya itu, Naomi berkata kepada Rut, bagaimana anakku? Lalu diceritakannya lah semua yang dilakukan orang itu kepada Rut. Kalimat bagaimana anakku itu kurang akurat. Dalam bahasa Ibraninya, Naomi itu bertanya begini loh, secara lahiriah. Secara bahasa Ibrani yang nyata, siapakah kamu anakku? Siapa kamu anakku? Naomi bertanya kepada Rut itu gini, apakah kamu masih Rut orang Moab? Atau kamu akan dinikahi oleh Boas? Atau kamu adalah calon istri Boas? Begitu loh maksudnya pertanyaannya Rut ya. Pertanyaannya Naomi kepada Rut, dan Rut menceritakan semua yang dilakukan Boas untuk Rut. Ayat 17. Dan Rut berkata, yang 6 takar jelai ini diberikannya kepadaku sebab katanya engkau tidak boleh pulang kepada mertuamu dengan tangan hampa. Ingat ya, apa yang Naomi katakan kepada semua orang ketika dia sampai Bethlehem. Naomi itu berkata, dia kembali ke Bethlehem dengan tangan kosong. Dia tidak punya apa-apa. Tuhan telah mengambil segala-galanya. Betul? Namun Naomi tidak menyangka bahwa di Bethlehem Tuhan menyediakan makanan untuk Naomi. Tidak hanya cukup makanan, tapi makanan yang berlimpah. Dan Tuhan memakai Rut untuk menyediakan makanan bagi Naomi. Dan mungkin Tuhan juga akan memberikan perlindungan dan keamanan bagi garis keturunan Naomi. Saya ulangi, Anda dan saya membaca kitab ini sudah tahu kisah akhirnya. Tapi saat itu Naomi, Rut, Boas tidak tahu berikutnya, betul? Semua ini sebuah cerita yang mereka harus menjalaninya based on pemeliharaan Tuhan, berdasarkan pemeliharaan Tuhan. Dengan kata waktu Boas memberikan 6 takar jelai kepada Rut, dan untuk diberikan kepada Naomi, pesan Boas itu seperti gini. Naomi, mungkin kamu berpikir kamu kembali ke Bethlehem dengan tangan kosong. Tapi sesungguhnya Naomi, kamu tuh tidak kosong. Tuhan telah menyediakan untukmu. Dan saya Boas berjanji dan memastikan bahwa saya akan mengurus kamu Naomi dan Rut. Boas tidak kasih janji kosong. Boas tidak memberikan janji kosong. Boas memberikan 6 takar jelai atau sama dengan 30 kilo jelai sebagai simbol komitmennya untuk menjaga Rut dan Naomi. Lagi-lagi ya, bagaimana kita melihat karakter Boas yang luar biasa. Nah, saya simpulkan, apa sih yang kita bisa pelajari dari Rut pasal 3 ini? Dalam Rut pasal 3 ada kata Ibrani banyak kali disebutkan dalam Rut pasal 3 yang kata Ibrani itu yang namanya hesed. Bapak Gembala Anda pernah mengajarkan hesed ini juga waktu menyampaikan firman tentang Rut 3. Dan Pastor Yosia juga menyampaikan firman Rut ini dengan indah, dengan bagus dalam bahasa Inggris. Nah, saya menyampaikan dalam bahasa Indonesia setelah bahkan mendapat restu dari anak saya Pastor Yosia dan tentunya suami saya Pastor Sam, sehingga saya melanjutkan Rut 3 dan kalau Tuhan izinkan sampai Rut 4 bulan depan. Nah, ada kata keset berkali-kali, adalah kata yang digunakan untuk menggambarkan kasih Tuhan kepada umatnya. Itu berarti kasih Tuhan yang setia, tidak tergoyahkan, tidak bersyarat, tidak berubah dan sempurna. Ini adalah kasih yang tidak tergoyahkan. Ketika segala sesuatu yang lain tergoncang, atau dapat disimpulkan dalam 2 kata hesed itu adalah kasih perjanjian. Dalam keadaan peperangan Rusia dengan Ukraine, dalam keadaan banjir terjadi di New South Wales, tetap terjadi kesed.
kasih perjanjian Tuhan. Hesed bukan hanya sebuah kata yang menggambarkan kasih Tuhan kepada kita, tetapi digunakan juga untuk menggambarkan kasih Tuhan yang diungkapkan seorang kepada yang lain. Sehingga kata hesed ini kita temui banyak sekali di dalam Rut, khususnya Rut pasal 3. Ketika Boas mengatakan bahwa Rut telah menyatakan kebaikan kepadanya, kata yang digunakan juga dalam bahasa Ibrani juga kata yang digunakan adalah hesed. Hesed lagi sekali, hesed atau kasih perjanjian Tuhan. Ini menjadi pesan yang kuat dalam Rut pasal yang ketiga. Sehingga saya boleh memberikan sebuah tema dalam Rut pasal 3 ini adalah Ruth was loved by the king. Ruth dikasih oleh raja. Tentu Ruth dikasih oleh raja di atas segala raja. Dan diaplikasikan melalui kehidupan Boas. Dan hesed diekspresikan oleh ketiga karakter utama dalam kisah Ruth ini. Yaitu Naomi, dia mengungkapkan keinginan untuk kesejahteraan Ruth. Boas menyatakan hesed dalam menunjukkan kebaikan kepada Ruth. Ruth menyatakan hesed dalam meminta Boas menjadi penebusnya. Jadi setiap karakter dalam kisah ini mengekspresikan kasih perjanjian Tuhan. Nah, ini adalah kisah seorang lelaki tua, janda Moab dan ibu mertua yang tua. Kita tidak penulis jarang menceritakan penampilan mereka, tapi dia penulis lebih banyak cerita tentang karakter mereka. Tapi saya yakin Ruth ini cantik, saya yakin juga Boas juga ganteng. Semuanya inside out, ya gitu. Itu saja. Nah, Naomi mempertaruhkan segalanya dalam keluarganya untuk menempatkan Ruth pada posisinya, dan Ruth mempertaruhkan reputasi dan masa depannya demi mertuanya. Boas mempertaruhkan reputasinya dalam menyatakan keinginannya untuk menikah dengan seorang wanita Moab. Nah, dalam kisah ini lagi-lagi kita melihat bagaimana setiap karakter, setiap individu mempertaruhkan segalanya demi orang lain, dan mereka tidak tahu, dan mereka semua tidak tahu bagaimana akhirnya. Dan akhir kisah ini bukan tentang Boas dan Naomi. Kisah ini berbicara pada kisah kasih sejati Boas dan Ruth, dan kisah ini, lebih tepat lagi kisah ini tentang tentang kasih perjanjian Allah dengan umatnya. Nah, saya masuk kepada pengertian gospelnya. Jika Boas, Ruth dan Naomi harus mempertaruhkan segalanya demi orang yang mereka cintai, Tuhan tidak hanya mempertaruhkan segalanya, Dia memberikan segalanya. Kehendak Allah pada akhirnya digenapi dalam Yesus Kristus. Yesus tidak hanya mempertaruhkan segalanya untuk mengasihi Anda dan saya, tapi Yesus kehilangan segalanya untuk mengasihi Anda dan saya. Yesus meninggalkan kemuliaan surga dan datang ke bumi. Yesus yang setara dengan Tuhan menjadi manusia namun ditolak oleh manusia. Yesus di kayu salib. Yesus kehilangan reputasi baiknya. Dia yang tidak bercacat harus mati sebagai penjahat. Mengapa semuanya itu terjadi? Karena Yesus adalah perwujudan kasih perjanjian Allah bagi umatnya. Haleluya. Saya ulangi, karena Yesus adalah perwujudan kasih perjanjian Allah bagi umatnya. Melalui Yesus Tuhan berkata, aku menolak untuk menyerah kepadamu. Aku akan mendapatkan kamu kembali. Aku akan memulihkan kamu. Ini loh Tuhan Anda dan saya. Sesungguhnya waktu kita jauh dari Tuhan, Tuhan tuh mengejar kita. Tuhan ingin mendapatkan kita kembali. Bahkan Tuhan ingin memulihkan Anda dan saya. Tuhan tidak mencintai kita karena kita pantas untuk dicintai. Allah mengasihi kita karena kasihnya adalah kasih perjanjian. Hesed adalah kesetiaan kasih perjanjian Tuhan kepada kita yang tidak layak. Saya undang tim musik PW, kita tidak memberikan hesed karena harus. Tetapi karena kita tahu bahwa kita adalah orang buangan, orang yang berdosa, orang yang tidak layak. Namun Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada Anda dan saya ketika kita masih berdosa.
Kristus sudah mati untuk kita. Ketika kita melihat apa yang telah Kristus lakukan bagi kita, itu mengisi kekosongan kita dan mengubah kita. Hamba Tuhan A.W. Tozer berkata, when it looks like things are out of control, behind the screens there is a God who has not surrendered his authority. Dan saya tutup dengan ayat emas dari bulan ini. Efesus 6 ayat yang ke-24. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Kita berdoa. Terima kasih. Hamba sudah menyampaikan dengan keterbatasan hamba. Tapi hamba punya Roh Kudus. Setiap kami punya kuasa Roh Kudus. Dan kuasa Roh Kudus yang akan terus berbicara dalam hati setiap umat-Mu Tuhan. Dan hamba percaya Tuhan, setiap kali hamba berdoa, bila hati kami berkobar-kobar waktu kami mendengar firman-Mu. Dan umat-Mu boleh bertemu dengan Yesus. Umat-Mu boleh berjumpa dengan Yesus melalui firman-Mu. Bahkan pagi hari ini umat-Mu boleh mengalami headset-Mu. Kasih perjanjian antara Engkau dengan kami Tuhan. Dan Engkau sudah membuktikan, Engkau sudah memberikan putra-Mu yaitu Yesus Kristus untuk mati di kayu salib. Untuk menebus Anda dan saya yang berdosa. Persekutukan